Heaven's splendor left behind, the King of glory born to die, God and man to reconcile,
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-128 malam hari ini. Bapak Ibu, dunia memperhamba kita dengan ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, takut kehilangan reputasi, takut kehilangan kekuasaan, bahkan takut menjadi orang yang paling ketinggalan. Tuhan Yesus mengungkapkan identitas pribadi kita. Identitas yang seharusnya tidak takut kehilangan dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita masih takut? Mari Bapak Ibu kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini biarlah kami belajar menjadi berani, tidak takut akan kehilangan dunia, namun lebih takut kehilangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu FOMO. Singkatan dari Fear of Missing Out atau takut ketinggalan. Nah, sebelum kita akan merenungkan, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang tinggal di tengah dunia ini, dengan segala hal yang ditawarkan kepada kami. Kami menyadari sebagai anak-anak Tuhan, kami harus menjadi terang, bukan justru sama menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu Bapa, tolonglah terangi kami dengan firman-Mu, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan tahu bagaimana kami harus menjalankan hidup kami di dunia ini sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan bacakan terlebih dahulu dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lambin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, itu adalah peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu apa kaitannya dengan tema kita, yaitu FOMO? Saudara, takut ketinggalan yang sekarang ini sering didengungkan adalah kaitannya dengan perubahan zaman yang begitu cepat atau perubahan yang terjadi di dunia ini yang begitu cepat, sehingga orang-orang diingatkan untuk jangan sampai ketinggalan. Karena katanya kalau ketinggalan, maka dia akan ditinggalkan. Nah, sekarang ini lalu melebar menjadi pemahaman dalam bahasa gaulnya adalah rela tekor asal kesohor. Jadi dengan kata lain berbicara tentang orang-orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan pengakuan dari dunia ini. Sehingga ketakutan-ketakutan itu biasanya dikaitkan ketakutan ketinggalan tren yang ada di dunia ini, ketakutan nggak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini, makanya sosial media hiruk pikuk berita di sosial media ini atau di channel-channel tertentu membuat kita ingin segera lihat dan lalu buka dan lalu baca atau lalu dengarkan atau lalu tonton apa sebenarnya yang sedang terjadi, sehingga pada waktu orang berbicara kita itu bisa kata, oh iya saya juga tahu, oh iya saya juga lihat, oh iya benar saya benar, atau bahkan pada waktu orang punya saya juga punya, gitu ya. Kamu ketinggalan. Nah, itu jadi kaitan dengan kepemilikan. Itu dengan kaitan dengan kalau orang mencapai sesuatu, saya juga mencapai sesuatu. Jadi ketakutan ini bisa berkaitan dengan kalau bisa sedapat mungkin samalah sama orang-orang di sekitar kita. Malahan kalau memungkinkan bukan hanya sama, tapi kita bisa melebihi orang lain. Sehingga orang lain yang terus kita yang bisa mengatakan, oh kamu yang ketinggalan, saya sebenarnya yang tahu. Nah ini kita hidup di tengah dunia yang seperti ini sekarang ini. Nah, sekarang kita melihatnya dari sudut pandang sebagai seorang anak Tuhan. Sebenarnya sebagai anak Tuhan, apakah kita tidak boleh takut ketinggalan? Saudara, kalau berpikir tentang menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam hal yang harus kita pikirkan atau pertimbangkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, tentu nggak ada salahnya. Tapi kalau sudah dikatakan takut dan takut itu menjadi satu ketakutan dan di mana siapa dan apa itu lalu mencengkram diri kita menjadi segala-galanya, menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita hidup untuk itu, makanya kan dikatakan rela tekor demi kesohor, berarti kan kesohor itu adalah segala-galanya. Saya kata rela tekor itu juga menyatakan saya rela deh melakukan apa saja, menjual apa saja, kehilangan apa saja, asal saya kesohor, misalnya kayak begitu, saudara ya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau ketakutan itu adalah ketakutan yang mencekram saya, ketakutan akan siapa, ketakutan akan apa, begitu ya. Beda dengan, jangan salah, saya bukan mengatakan saudara tidak perlu memikirkan, tapi kalau itu sudah menjadi ketakutan dan mencengkram kita dan menjadi segala-galanya menguasai hati dan pikiran kita, maka itu saya pikir tidak boleh terjadi pada seorang anak Tuhan. Kenapa? Karena anak Tuhan dikatakan yang seharusnya terjadi dalam hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Di mana kalau toh
yang mencengkram kita, ada yang menguasai, itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Nah, itu yang salah. Kalau kita katakan kita takut, maka saudara, kita lihat di sini ayat yang tadi saya bacakan, bicara tentang Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia itu sebagai manusia. Dan dia lahir di sebuah kandang. Lalu kalau saudara bandingkan, saya ingin kita bandingkan dengan Filipi, saudara ya. Di Filipi pasal yang kedua, itu dikatakan bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini buat saudara dan saya, lalu dikatakan, hendaklah kamu, Filipi pasal 2 mulai ayat 5 ya saudara ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, kita lihat di sini dengan jelas bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia dengan satu tujuan yang jelas, bahwa supaya saudara dan saya yang diciptakan sebagai gambar Allah, dan karena kejatuhan ke dalam dosa, maka saudara dan saya tidak lagi mencerminkan sebagai gambarnya Allah, maka Tuhan Yesus menjadi contoh sebagai gambar Allah yang sulung, yang sempurna, di mana saudara dan saya sebagai manusia yang telah diberi anugerah untuk diselamatkan, dipulihkan, dan menjadi ciptaan baru, kembali bisa hidup serupa dengan gambar Allah yang sempurna itu, sesuai dengan tujuan saudara dan saya diciptakan. Nah, jadi lihat ini saudara, kaitkan dengan tadi yang ketakutan tadi. Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini sebagai Mesias. Nah, pada waktu dia menjadi Mesias, saudara perhatikan, dia tidak lalu, dia kan raja dari segala raja kan, makanya dikatakan seorang raja telah lahir. Dia tidak menganggap bahwa dirinya, waduh, saya harus menjadi sama dengan dunia ini. Kalau raja itu lahirnya di istana, saya mesti lahir di istana. Apalagi saya raja dari segala raja, saya harus lahir di istana yang termegah di dunia ini. Lalu dia kan raja dari segala raja. Paling enggak lahirnya sebagai anaknya raja, begitu loh ya. Enggak juga, dia lahir sebagai anak tukang kayu, sampai orang bilang, aduh itu anak tukang kayu, begitu saudara ya. Lalu dia lahir di sebuah kandang, ditaruh di palungan. Hal itu tidak mengusik identitasnya sebagai Mesias. Tuhan Yesus tidak merasa lalu jadi minder, aduh kok saya anak yang tukang kayu, aduh kok saya lahirnya di palungan, aduh kok saya diludahi, aduh kok saya sampai mati di atas kayu salib. Tidak saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berpikir sebagai dan hidup, beraktivitas, berbuat sesuai dengan identitasnya. Saya adalah Mesias. Sebagai Mesias, saya datang ke dunia ini sesuai dengan apa yang Allah rencanakan bagi manusia, rencanakan melalui kehadirannya di dalam dunia ini, semua yang sudah dikatakan oleh Allah, saya hadir untuk menggenapinya. Jadi mau dia apa, kayak lahir di mana, kayak anaknya siapa, kayak bagaimana perlakuan orang kepada dirinya, itu tidak mengganggu. Mengganggu pikirannya, mengganggu lalu hatinya, enggak. Karena dia hadir dan berpikir dan berbuat sesuai dengan identitas dia sebagai Mesias. Yang dia rindukan hanya satu, dia boleh mengerjakan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Dia boleh hadir sebagai Mesias, hidup sebagai Mesias, berpikir sebagai Mesias, berkata-kata dan berbuat sebagai Mesias. Apapun perilaku orang terhadap dirinya,
apapun anggapan orang terhadap dirinya, tidak mengganggu identitasnya sebagai Mesias yang terus begitu terang, begitu jelas terbaca oleh orang-orang, dan di mana dikatakan dia adalah terang, itu sumber dari terang itu. Nah, sekarang demikian juga dengan saudara dan saya seharusnya. Jadi kalau kita bicara tentang ketakutan, kalau itu toh sesuatu yang mencengkram kita, seharusnya kita bukan takut ketinggalan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kan Roma 12, kalau saudara baca Roma 12 ini, dikatakan kan di ayat yang kedua, bahwa kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita jangan takut pada apa yang ditakuti oleh dunia ini, ketinggalan yang ditakuti oleh dunia ini. Mikirin dia, tapi jangan sampai apapun juga mencengkram hati kita. Kalau toh kita takut ketinggalan, seharusnya kita takut ketinggalan tidak menjadi serupa dengan Kristus. Bukan takut ketinggalan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan saudara, di tengah perubahan yang begini cepat, lalu orang yang tadi dikatakan takut ketinggalan, dan kalau boleh sama dengan orang-orang di sekitar kita, kalau mereka tahu saya juga tahu, kalau mereka mencapai saya juga mencapai, kalau mereka punya saya juga punya, begitu ya. Dan kalau memungkinkan lagi, dan yang lebih kita anggap, wah rasanya kita lebih hebat lagi, adalah kalau saya bisa melebihi orang lain. Saya bisa tahu lebih dulu. Saya bisa punya lebih dulu. Atau makanya dikatakan pada zaman ini, kita ini kalau bisa di tengah perubahan ini, kita juga bisa melakukan inovasi. Gitu ya, sesuatu yang belum ada, lalu kita bisa memunculkannya. Nah, sebagai anak Tuhan, bukan saya katakan anak Tuhan tidak boleh berinovasi di dalam dunia, itu bukan poinnya. Tetapi saudara, kalau toh saudara dan saya sebagai anak Tuhan, jangan lupa, apapun inovasi saudara di tengah dunia ini, jangan lupa inovasi yang sudah Tuhan lakukan melalui transformasi di dalam diri saudara dan saya, yaitu menjadi ciptaan baru, menjadi anak Tuhan, menjadi garam dan terang. Nah, kalau toh saudara ini akan berinovasi apapun juga di tengah dunia ini, berinovasilah sesuai dengan inovasi yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak terang. Sehingga kita di tengah dunia ini, kita bukan serupa dengan dunia ini, tapi justru kita muncul menjadi garam, menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana seorang manusia itu hidup yang serupa dengan Kristus. Sehingga melalui kehadiran kita dimanapun dan pada waktu kita melakukan inovasi apapun juga, kita melakukannya, membuat orang, apa yang kita lakukan itu membuat orang lihat, luar biasa ya Tuhannya dia. Karena begitu jelas kita menjadi garam dan terang yang bersumber dari sumber terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jika kita bisa menjadi kayak Yusuf, saudara, di tengah orang bingung gimana nih menghadapi kelaparan, lalu Yusuf dengan inovasi hikmat yang dari Tuhan, dan juga dia dengan jelas mengatakan bahwa dia hadir sebagai representatif Tuhan, dia hadir dan bisa lakukan semua itu karena Tuhan, dan ditangkap oleh semua orang bahwa termasuk raja, bahwa Yusuf ini bisa begini karena Tuhannya. Mari saudara, kita renungkan hidup kita pada saat ini. Kita lakukan refleksi. Kita ini lagi ketakutan apa sekarang ini? Takut ketinggalan? Orang lain sudah punya, saya belum punya. Takut ketinggalan berita, orang lebih tahu dari saya. Dan itu yang membuat menguasai hidup kita, pikiran kita, hati kita, terus dipenuhi dengan saya mesti lebih tahu dari orang lain. Saya mesti, apa itu? Atau seharusnya sebagai anak Tuhan, kalau toh kita ketakutannya adalah saya takut tidak menjadi serupa dengan Kristus. Maka yang menguasai hati dan pikiran kita adalah saya rindu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau toh saya mau berinovasi, mau melakukan yang lebih dulu dari orang lain, yang tahu lebih dulu dari orang lain, yang saya inginkan itu berakar dari inovasi yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Melalui transformasi kehidupan saya menjadi ciptaan baru, menjadi anak Tuhan. Sehingga apapun inovasi yang saya lakukan di dunia ini,
adalah inovasi yang bersumber dari terang Kristus, di mana saya boleh menjadi garam di tengah dunia ini. Bukan saya menjadi serupa dengan dunia ini, tapi bagaimana saya menggarami justru dunia ini. Saudara, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan pada saat ini. Coba kita renungkan, setelah apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, dan dia tidak membiarkan dirinya ditentukan oleh lokasi, ditentukan oleh anggapan orang, ditentukan oleh standar dunia ini. Dan saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan manusia, menanggung murka Allah buat saudara dengan saya, dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya, melalui karya penebusannya, boleh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara takut ketinggalan? Ketinggalan apa? Ketinggalan menjadi anak Tuhan yang serupa dengan Kristus? Atau ketinggalan menjadi serupa dengan dunia ini? Mari kita masuk di dalam doa. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua berbunyi demikian.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tidak terperangkap oleh standar dunia ini, untuk tidak tercengkeram oleh pengakuan dari dunia ini. Kami rindu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk terus boleh memuaskan hati Tuhan. Tolonglah Tuhan. Tolonglah jaga hati kami. Tolonglah jaga pikiran kami. Kami mau hidup sesuai dengan identitas kami sebagai anak Tuhan. Kami tidak takut ketinggalan zaman, tapi kami takut tidak serupa dengan Kristus. Dan kami rindu untuk muncul di tengah inovasi apapun, muncul sebagai garam dan terang, di mana orang melihat kami, orang melihat Kristus yang hidup di dalam kami. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.